Selamat datang kembali di materi pengantar kecerdasan buatan dengan saya Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sebuah metode yang disebut dengan informed search, yaitu metode yang digunakan untuk memperbaiki metode sebelumnya, yaitu uninformed search. Salah satu masalah di metode uninformed search yaitu perhitungannya sangat berat. Kenapa berat? Karena untuk menghasilkan solusi dibutuhkan proses melalui banyak node sebelum jalur yang diharapkan ditentukan. Sehingga kalau kita berhubungan dengan banyak sekali nodes, kemungkinan hubungan antara nodes itu akan semakin banyak dan kemungkinan jalur-jalur yang terbaik itu semakin banyak untuk yang dicari. Sehingga diusulkan sebuah metode yang disebut dengan informed search atau bisa juga disebut dengan heuristic search. Ini bedanya adalah kita memiliki informasi tambahan dalam proses pencariannya. Sebelum kita masuk ke metode informed search ini, kita akan bahas dulu mengenai apa itu heuristic search. Heuristic search itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristein, yang artinya find and discover. Jadi mencari dan temukan. Jadi tujuannya adalah mempelajari sebuah metode dan aturan untuk menemukan sesuatu solusi yang terbaik. Jadi yang membedakan antara uninformed search dan informed search atau heuristic search ini adalah sebelumnya kalau kita misalkan ini adalah initial position dan ini adalah target yang kita harapkan, itu kita hanya memiliki, kalau misalkan bergerak dari nodes ke nodes, itu nilai yang disebut dengan G atau path cost. Kadang kita tidak memiliki nilai path cost ini, nilainya semua dianggap sama, dan ada juga yang memiliki set seperti ini. Nah, untuk yang sekarang, path cost ini berhubungan dari seberapa jarak antara dari inisial ke posisi yang saat ini. Untuk heuristic search ini kita tambahkan variabel lainnya, yaitu biaya untuk mencapai ke target. Jadi ada G dan H yang saling terikat dan berubah terhadap posisi-posisi ini yang akan mengendalikan solusi itu sendiri. Jadi ada sebuah fungsi penyelidikan atau heuristic function, itu nanti F itu adalah penjumlahan antara jarak dari inisial ke posisi sekarang dan posisi sekarang menuju ke target. Itu yang membedakan antara uninformed search dengan informed search. Jadi H ini adalah yang disebut dengan heuristic functionnya. Ada 5 buah metode yang umum yang digunakan untuk proses informed search ini. Yang pertama best first search, jadi mencari yang terbaik dulu setiap langkah. Lalu A-star search, hill climbing search, simulated annealing search, dan tabu search. Dimulai dari best first search, itu adalah gabungan antara depth first search dan breadth first search, dan kuncinya adalah best di lokal yang pada saat itu. Jadi kelebihan dari depth first search itu adalah kita bisa memperoleh solusi tanpa perlu melewati seluruh cabang, karena semuanya dilalui melalui kedalaman dulu gitu. Jadi kita tidak perlu mengecek, kalau misalkan dari kedalaman pertama sudah mendapatkan solusi, jadi kita tidak perlu mengecek ke nodes-nodes yang lainnya. Misalkan gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalkan ada yang terhubung juga. Nah, tapi kelemahannya adalah ketika kita memiliki sebuah cabang yang menghasilkan looping. Dan ini akan mengakibatkan proses yang tidak akan pernah berhenti di sana. Dan breadth first search ini adalah metode yang tidak akan mungkin terjebak di jalur buntu atau looping seperti ini. Jadi di best first search itu adalah kuncinya adalah hanya menggunakan data heuristiknya. Jadi setiap kali kita memilih step, kita tentukan nilai H yang paling kecil, dan itu adalah jalur yang akan ditempuh. Best first search ini juga merupakan beberapa best first search untuk special case itu adalah uniform cost search. Ini F-nya itu hanya menggunakan G-nya saja,
dan breadth first search itu mirip dengan nanti best first search ini hanya menggunakan H-nya saja. Dan untuk yang A star ini nanti untuk metode yang kedua itu menggabungkan antara G dan H. Ini salah satu contoh, kita ingin bergerak dari posisi inisial ini dan target ini, dan kita ingin mencari kira-kira jalur yang paling optimum itu dan paling murah itu yang mana. Yang pertama kita harus mendefinisikan sebuah variabel atau sebuah ruang untuk mengisi data, yaitu open dan close. Open ini berhubungan dengan nodes yang boleh dilewati, dan close ini adalah nodes yang tidak boleh dilewati karena sudah dilewati. Jadi yang pertama, ketika kita memulai proses pencarian, tentunya kita memulai dari yang opennya adalah kalau di sini node 1. Jadi di sini opennya adalah node 1 dan tidak ada nodes yang di close karena belum ada langkah sekalipun. Lalu yang kedua, kita memiliki 3 cabang, tapi kita pilih dan urutkan berdasarkan nilai heuristik yang paling kecil. Jadi yang sebelah ini adalah nilai heuristiknya, nilai H-nya. Jadi karena yang paling kecil adalah yang pertama untuk ke nodes 3, lalu yang kedua adalah ke nodes 2, dan yang terakhir adalah ke nodes 4. Jadi nanti urutannya adalah 3, 2, 4. Jadi kita cek dulu yang ketiga. Lalu karena kita sudah melewati ke node 1, maka node 1 kita simpan di dalam nodes yang tidak boleh dilewati lagi. Lalu selanjutnya dari posisi 3 kita cek nilai yang paling kecil heuristiknya itu berapa, yang mana, dan ternyata di antara 6 dan 7, nodes 6, 7 ini nilai yang 4 itu yang paling kecil, sehingga nanti kita masukkan sebagai open yang boleh dilewati. Lalu nilai 3 dimasukkan karena sudah dilewati, jadi ini masuk ke dalam nodes yang tidak boleh dilewati karena sudah dilewati. Lalu dari nodes 6 kita hanya memiliki satu jalur dan nilainya 2, cukup kecil, maka langsung kita menuju ke posisi target. Jadi nanti 8 itu sebagai posisi yang akan dilalui selanjutnya, dan nilai 6 ini adalah karena sudah dilewati, jadi kita simpan di ruang close ini. Jadi sudah dilewati. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai ini, sebetulnya sudah cukup. Kita tidak perlu lagi melakukan proses backtracking ke belakang ke nodes yang belum dilewati, yaitu 2 dan 4, kalau misalkan nilainya sudah cukup memuaskan. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil pilihan, kita cek yang kedua, nodes kedua, lalu kita lakukan lagi proses yang sama, nanti dibandingkan dengan hasil path yang sebelumnya itu seperti apa. Kalau misalkan ternyata yang pilihan kedua ini lebih kecil, maka diambil yang lebih kecil. Tapi biasanya di best first search itu satu kali langkah itu sudah cukup, karena kuncinya ada di best local. Jadi path yang paling optimum adalah 1, 3, 6, 8. Dari 1 ke 3 ke 6 ke 8. Seperti itu. Nah, untuk yang A star ini kita sudah mulai menambahkan fungsi G. Jadi cost dari posisi inisial menuju ke nodes yang saat ini, dan posisi node saat ini menuju ke target itu disertakan semuanya. Jadi angka di setiap edge-nya ini, jadi ada 1,8 itu yang menggambarkan G dan H-nya. Nanti kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Jadi yang pertama kita cek dulu, kemungkinan ada 3 buah nodes. Nodes yang pertama itu 1 plus 6, jadinya G per H, ini sama dengan 7, yang ini jadi 9, dan yang ini 12. Jadi ini saya kurang 1, 2 plus 10, lebih besar. Jadi yang ini yang paling kecil, maka ini yang kita jadikan nodes yang langkah yang sekarang. Lalu dari sini kita cek lagi ke nodes 6 dan 7. Nodes 6 dan 7 itu kita menjumlahkannya dari jarak G yang di sini
terhadap G yang di sini ditambahkan 5 juga. Jadi 1 plus 1 plus 5. 1 plus 1 plus 5. Karena ini G-nya itu harus total. Dan yang ke-6 itu jadi 1 plus 3 plus 4. 1 plus 3 plus 4. Dan yang paling bagus adalah ke yang 7. Jadi sekarang kita pindah ke nodes yang 7. Dari nodes 7 ini, misalkan kita ingin bandingkan juga dengan nodes yang 6 ini menuju ke 8. Nanti 1 plus 3 plus 3. 1 plus 3 plus 3. Ditambahkan heuristiknya 2. Dan yang di sini 1 plus 1 plus 3. 1 plus 1 plus 3 ditambah heuristiknya 3. Jadi nanti ternyata yang paling optimum adalah ke 7 ke 8. Sampai akhirnya kalau dibutuhkan lagi juga kita bisa backtracking ke belakang ke yang 2 ini nantinya, misalkan karena nilai yang cukup minimum nanti dicek lagi. Tapi kalau dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan tidak perlu dilakukan backtracking. Jadi jalur path yang optimumnya adalah 1, 3, 7, 8, berbeda dengan yang best first search yang sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menentukan nilai H ini, heuristic functionnya? Untuk kasus yang nodes memiliki koordinat, ini ada 3 buah cara, yaitu Manhattan distance, Euclidean distance, dan diagonal distance. Jadi untuk Manhattan distance, ini H itu jarak antara absolut dari sumbu X dijumlahkan ke sumbu Y. Jadi ini sumbu X-nya misalkan, lalu sumbu Y ini dijumlahkan, tapi nilai absolutnya itu sebagai jaraknya. Lalu kalau Euclidean distance itu adalah jarak dari inisial ke target, atau posisi nodes yang saat ini ke target, dikuadratkan, dijumlahkan, dan diakarkan. Ini menjadi seperti vektornya, atau ya daerah kemiringan ini. Lalu yang ketiga adalah diagonal distance. Yang pertama, kalau di diagonal distance, kita cari dulu antara sumbu X dan Y yang paling kecil itu nilainya berapa, dan dia dijadikan sebagai untuk diagonalnya dulu, karena ini Y-nya yang lebih kecil dibandingkan X, maka diagonalnya itu lebarnya Y gitu, baru ditambahkan nilai X sisanya dari posisi sana. Kelebihan dari Euclidean distance, dia akan menghasilkan jalur yang halus karena dia mencari arah yang paling mudah. Tapi secara numerik dia akan menghasilkan nilai desimal yang mungkin memperberat dari memori. Jadi kalau misalkan desimalnya semakin banyak, itu akan memperberat dari memorinya karena angka yang perlu disimpan itu semakin banyak. Nah, untuk biasanya kalau untuk yang simulasi dan game itu biasanya menggunakan Manhattan distance, karena dengan menggunakan Manhattan distance nilai desimal akan dieliminasi, karena nilainya misalkan ini gridnya ada berapa ditambahkan gridnya ada berapa, itu nilainya akan selalu bulat seperti itu. Nah, lalu kalau untuk nodes yang tidak memiliki koordinat, itu nanti fungsinya sudah ditentukan si H-nya ini. Jadi untuk beberapa kasus bisa dihitung nilai H-nya. Contohnya misalkan di keuangan, ternyata kalau misalkan kita melakukan sebuah aksi seperti ini, nanti secara keuangan menuju ke target yang diharapkannya itu misalkan ada sebuah persamaannya. Nah, persamaan itu yang akan digunakan untuk menentukan nilai H-nya. Untuk contoh A star, ini kita menggunakan satu kasus yang disebut dengan H puzzle. Jadi tujuannya adalah kita memiliki sebuah papan seperti ini yang berisi 3x3 grid. Ini ada nilai awalnya dan targetnya itu kita mengurutkan angka dari 1 sampai 8 seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kosong. 9-nya tidak ada karena ini ruang untuk menggeser-geser. Nah, untuk H-nya itu sendiri adalah kita mengecek dari misalkan inisial itu jumlah yang tidak cocok dengan target itu berapa gitu. Jadi yang tidak cocoknya yang dicek. Jadi yang tidak cocoknya di sini ada 4,
7, 8, dan 9. Jadi ini tidak cocoknya ada 3. Seperti itu. Nah, dari posisi inisial ini kita bisa mendapatkan 3 generasi baru atau 3 state baru, yaitu dengan menggeser 1 ke bawah atau 4 ke kiri dan 7 ke atas. Seperti ini. Jadi yang pertama, karena ini langkah pertama, maka G-nya semuanya adalah 1. 1, 1, 1. Lalu kita cek kecocokan terhadap target itu, yang tidak cocoknya ada berapa? 2, 3 ini cocok, 4 ini tidak cocok, 5 ini tidak cocok, 6 cocok, 7, 8, 9. Berarti ada 4 yang tidak cocok, maka H-nya jadi 4. Lalu ini yang kedua, kemungkinan yang kedua state-nya itu 1, 2, 3 udah cocok, 4 cocok, 5 tidak cocok tapi karena kosong tidak dihitung, 6 cocok, 7 cocok, ini tidak cocok, dan yang ini tidak cocok. Jadi tidak cocoknya ada 2. Dan seterusnya untuk yang kasus ini ada tidak cocoknya ada 4. Nah, karena nilai penjumlahannya itu yang paling kecil adalah yang ini, yang di sini, maka sekarang kita pindah ke nodes ini sebagai nodes yang optimum. Nah, sekarang dari nodes ini kita sebetulnya punya 4 kemungkinan. 2 bisa turun ke bawah, 4 bisa ke kanan, 6 ke kiri, 5 ke atas. Tapi karena 4 ke kanan sudah ada sebagai inisial, maka itu akan kita abaikan dan kita simpan sebagai daerah close gitu. Jadi daerah yang sudah dilewati. Jadi ini hasilnya, hasil pergeseran seperti ini untuk state yang selanjutnya dari titik yang kedua ini, state yang kedua. Sekarang G-nya semua jadi 2 karena langkah kedua. Dan masing-masing dihitung lagi ketidakcocokannya itu ada berapa. Ternyata yang H-nya untuk yang ini adalah yang nilainya paling minimum, maka ini yang akan dipilih karena nilai H-nya itu hanya 1. Seperti itu. Dari sini kita bisa mendapatkan 2 keadaan, yaitu 7 digeser ke kanan atau 8 digeser ke kiri. Nah, 7 digeser ke kanan dan 8 ke kiri, dicari nilai H yang sudah cocok atau belum. Ternyata di posisi yang 8 digeser ke kiri itu sudah menghasilkan solusi yang sama dengan target, sehingga ini adalah step yang kita inginkan. Jadi stepnya adalah untuk mencapai target ini dari 8 puzzle ini adalah yang pertama dari inisialnya ini 1, lalu geser 4-nya ke kiri, lalu setelah itu geser angka 5 ke atas, dan akhirnya geser angka 8 ke kiri, dan akhirnya kita mendapat solusi seperti itu. Yang membedakan di A star itu adalah dari setiap proses pencarian itu path-nya bisa berubah-berubah. Jadi misalkan kita awalnya path-nya seperti ini, keadaan B itu adalah keadaan saat ini, langkah saat ini. Ini B-nya, dan path dari A ke B-nya berubah, path dari A B-nya berubah. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang best first search itu path-nya hanya akan diekstensi dari path yang sebelumnya. Jadi nilai di awalnya itu akan selalu sama kalau kita setiap kali looping. Jadi ininya akan selalu sama, hanya diteruskan saja di ujungnya, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan state-nya ada 1000 atau 10.000 atau bahkan 1 juta state, bagaimana kita menanggulangi hal tersebut? Ini maka masuklah metode yang disebut dengan hill climbing search. Dengan menambahkan H-nya itu adalah cost dalam bentuk energi. Maksud energi adalah kalau misalkan energinya kita mencapai untuk kasus yang misalkan solusinya adalah dinilai yang maksimum atau global maksimum, targetnya itu adalah yang cost-nya atau harganya paling maksimum, maka energinya yang paling tinggi di sini, energi yang paling tinggi adalah yang
kita inginkan. Jadi kuncinya adalah state-nya kita ubah sedikit-sedikit sehingga dianggap state baru. Lalu apabila energi yang sebelumnya itu lebih kecil daripada energi yang baru, misalkan ini adalah keadaan awal dan kita geser sedikit state-nya dan akhirnya mencapai di sini, maka state yang kita geser itu akan menjadi state yang paling optimum sekarang gitu. Tapi bisa juga misalkan asalnya di sini digeser, oke, ini bagus, dan akhirnya kita terjebak di sini seperti itu. Tapi kalau misalkan kita concernnya adalah biaya yang paling minimum, nanti yang asalnya kurvanya ke atas, hill climbing, mencari hill yang paling tinggi, sekarang menjadi yang paling rendah. Ini biayanya paling rendah, misalkan di sebelah sini. Tapi ini masih sama. Yang membedakan adalah di sininya yang asalnya lebih besar jadi lebih kecil. Seperti itu. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. Kita generate dulu state awal, lalu state yang baru itu merupakan state awal ditambah bilangan acak. Lalu kita cek perbedaan antara state 1 dan state 2. Energi state 1 dikurangi energi state 0 atau inisial itu berapa. Kalau misalkan ternyata nilainya negatif, maka state baru itu dianggap sebagai state yang sekarang. Kalau misalkan ternyata lebih besar, maka state yang baru itu sama dengan ya maksudnya tidak state yang baru tidak diperlakukan apapun. Jadi dicari lagi bilangan random yang lain. Masalahnya di menggunakan hill climbing ini adalah ketika kita inisialnya ada di sini, lalu kita ubah sedikit, misalkan kalau ke atas berarti ini state-nya ditolak. Lalu kalau misalkan randomnya ke sini, oh ini ternyata lebih kecil, kita terima. Ke bawah lagi ternyata lebih kecil, kita terima, dan akhirnya di sini kita terima. Tapi kalau misalkan ke sini langsung kita tolak lagi. Padahal kenyataannya ini adalah lokal minima, bukan global minimum yang ada di sini. Yang kita inginkan adalah global minimum yang ada di sini. Sehingga masalah dari hill climbing search ini adalah dia kalau misalkan inisialnya tidak bagus, maka dia akan terjebak di yang disebut lokal minima. Seperti itu. Nah, salah satu cara lain itu dengan mengalihkan bilangan randomnya dengan suatu konstanta yang untuk memperbesar proses loncatannya gitu. Ini misalkan kita kalikan dengan alfa, alfanya misalkan 10 gitu. Nanti proses pencariannya, loncatnya akan cepat. Misalkan ini lebih kecil, oke, lebih kecil. Terus ternyata dari sini loncat ke sini ini lebih kecil, oke, diterima lagi. Ke sini lebih kecil, oke, diterima lagi. Lalu ke atas, oh ini ternyata lebih besar, maka ditolak. Dan nanti dia akan mencari ke sini karena ukurannya besar, dia biasanya susah untuk mencari ke posisi nilai global minima karena loncatnya itu cukup besar. Makanya jadi alfa ini adalah mirip dengan sebuah konstanta yang akan mengendalikan kecepatan dia berubahnya. Gitu. Jadi perlakuan konstanta alfa itu cukup penting juga. Seperti itu. Jadi contohnya kalau di grid itu, misalkan kita punya state awal yaitu path yang pertama seperti ini, kita sebut dengan energinya adalah 1, lalu kita geser sedikit, yang ini pindah ke sini, lalu energi 2 apakah lebih kecil daripada energi 1? Kalau misalkan iya, berarti kita terima, lalu kita generate lagi perubahan yang baru. Lalu dicek lagi energi 3 apakah lebih kecil daripada energi 2. Kalau misalkan ya, berarti kita terima lagi. Seperti itu kalau dalam grid. Salah satu masalah lain dalam hill climbing search itu adalah yang kita sebut dengan shoulder. Shoulder itu adalah ketika kita punya sebuah minimum yang begitu datar.
Jadi masalahnya adalah ketika kita berasalnya misalkan inisialnya di sini, lalu kita rubah ke sini, nilainya sama, dia akan ditolak. Lalu kita pindah ke sini, nilainya sama, dia akan ditolak lagi. Pada akhirnya dia kebingungan dan solusinya adalah tetap berada di sini. Kalau misalkan ini memang minimumnya itu oke, tapi kalau misalkan ternyata di sini saya ubah sedikit, di sini ada minimum yang sebenarnya di sini, ini tidak akan pernah mendapatkan solusi juga salah satunya. Nah, untuk memperbaiki itu kita diusulkanlah sebuah metode lain, yaitu disebut dengan simulated annealing. Simulated annealing ini mereplika keadaan proses annealing di material, yaitu dengan memanaskan sebuah material supaya dia homogen, lalu didinginkan secara perlahan. Yang membedakan adalah di simulated annealing, yang sebelumnya ketika energi akibat perubahan random itu lebih besar, kita langsung tolak, tapi sekarang kita memiliki kemungkinan untuk menolak atau menerima keadaan perpindahan energi yang lebih tinggi itu. Jadi yang membedakan adalah sekarang kita punya di daerah sini ada else-nya. Jadi ketika state perbedaan energinya itu lebih besar daripada 0, maka kita cek dulu. Ini T-nya kita set, temperaturnya berapa. Ini sebagai untuk mereplika keadaan pemanasan dari suatu material. Misalkan temperaturnya 1 atau misalkan 100 gitu. Nanti dihitung di delta E ini terhadap temperatur yang kita set, P-nya berapa, lalu P-nya ini dibanding apakah lebih besar daripada kita generate lagi bilangan acak. Kalau misalkan ternyata lebih besar, maka state yang sekarang itu kita terima sebagai state yang baru. Seperti itu yang bedanya. Tapi kalau misalkan lebih kecil daripada bilangan random yang kita generate, maka kita tolak. Jadi dia masih punya peluang ketika awalnya di sini dia turun, ketika dia naik, dia masih punya peluang untuk diterima gitu. Naik sehingga nanti dia akan lebih bisa mencapai ke nilai yang global minima ini. Gitu. Semakin besar temperaturnya, itu semakin kemungkinan diterimanya semakin tinggi. Tapi semakin kecil temperaturnya, itu kemungkinan diterimanya akan semakin rendah. Jadi nanti kita juga harus mengeset perlakuan dari si T ini, nilainya berapa supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi simulated annealing ini contohnya seperti ini. Jadi kita generate bilangan acak, tapi kita harus tetap men-track nilai energinya dari waktu ke waktu di sini. Terus kita cek sampai kecil, semakin kecil dan akhirnya mendapatkan solusi yang paling kecil gitu. Ini sebetulnya hill climbing dan simulated annealing itu prosesnya sama seperti ini. Hanya saja yang bedanya peluang untuk naik lagi energinya itu masih diperbolehkan kalau di simulated annealing. Lalu yang terakhir adalah tabu search. Tabu search itu digunakan juga untuk menanggulangi suatu masalah yang hadir di hill climbing method dan simulated annealing, yaitu keadaan random state yang berulang. Jadi kalau kita menggunakan bilangan acak, ada kemungkinan dia kembali lagi ke state yang sebelumnya beberapa kali gitu. Jadi itu cukup tidak diharapkan karena sebelumnya kita sudah menghitung ini, jadi tidak boleh ini dilakukan lagi gitu. Jadi tabu search adalah kita melabel proses state yang tidak diperbolehkan karena ini sudah dilewati. Jadi ada state-nya itu ada base secara energi, dan tabu itu secara state yang sudah dilewati. Jadi nanti prosesnya akan di looping, dan setiap new state ini akan di label sebagai tabu. Ya, ini yang untuk menghindari supaya state yang berulang dihitung lagi gitu. Bedanya di situ. Ini contohnya
Ini contohnya saya tidak akan jelaskan secara detail. Ini di dalam catur, the queen problem, for queen problem. Jadi ini initial boardnya, misalkan seperti ini. Ini state-nya A. Lalu kita probability untuk pergerakannya seperti apa ke pergerakan satu tahap itu ada ada n kemungkinan. Lalu di tabu listnya kita set state A itu sebagai tabu list. Lalu ternyata di state D ini yang mendapatkan nilai paling minimum, yang paling bagus. Lalu kita buat lagi beberapa kemungkinan, dan sekarang state D itu kita simpan dalam tabu search. Jadi itu tidak boleh lagi digunakan sebagai proses pencarian. Dan itu akan meminimalisir jumlah proses pencariannya. Untuk informed search itu cukup sekian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode kecerdasan buatan yang lain di video selanjutnya. Terima kasih.